Welcome home, baby. Hari yang ditunggu itu pun tiba, hari pernikahan Sam dan Mei. Meski sedikit perih karena Aida tak dapat menepati janji untuk menjadi pendampingnya di sana. Andai bisa menghubungi sebentar aja, pasti Mei tenang saat ini. Ucap Mei dengan perasaan yang terlampau gugup saat ini. Ia yang telah begitu sempurna dengan kebaya, sanggul dan segala riasannya hanya tinggal menunggu Sam untuk peresmian cinta mereka. Dia datang sedikit terlambat, yang penting pernikahan kalian dulu disahkan, ucap Ray yang menghampirinya di kamar, meski ia pun tampak lesu karena harus menggandeng Mei turun sendirian. Pengumuman bahwa pengantin pria datang, Mei semakin gemetar, tapi Ray terus menggenggam tangannya dengan erat, hingga datang Bu Lastri untuk menjemput sang putri di dalam dan membawanya keluar. Kau deg-degan? Tanya Mona yang hari ini menjadi pendamping untuk Sam, menggantikan posisi yang seharusnya Deb lakukan. Aku tenang, aku siap, angguk Sam. Mona pun mengusap bahunya untuk memberi kekuatan lebih pada sahabatnya itu. Suara nan merdu mengiringi kedatangan Mei. Gadis itu begitu cantik dengan kebaya putihnya, berhias segala pernak-pernik indah di atas kepala dan hiasan wajahnya. Sam seketika terpesona, terdiam dan mematung menatap gadis itu. Mei yang hanya dalam hitungan menit itu akan sah menjadi istrinya. Mereka pun disandingkan untuk melakukan hijab kabul dengan Ray dan Mona sebagai saksinya. Acara sakral dilakukan, diiringi derai air mata dari kedua mempelai. Tak lepas dengan Ray yang juga tak mampu menahan air matanya kala itu. Aku tahu, air mata itu bukan sekedar air mata haru, goda Mei dengan air mata yang sama. So tahu, tukas Ray. Tak bisakah sedikit cepat, pekik Dep yang telah menunggu Aida di teras. Kenapa harus cepat? Toh hanya undangan, datang duduk dan makan, ucap Aida datang dengan begitu santai. Kuharap kau tak sedih karena waktumu bertemu Ray hanya sebentar. Setelah itu kutarik kau kembali kemari, ancam Dep dengan mata tajamnya. Silakan, tantang Aida dengan senyum di ujung bibirnya. Ia sebenarnya telah siap, hanya saja ia juga harus mengurus Mamalia dengan dandanannya. Biar bagaimanapun ia datang ke pesta keluarga besar, dan harus tampak sempurnanya. Cantiknya mamaku, puji Aida menuntunnya berjalan keluar menghampiri sang putra. Mama lupa. Apa? Tanya Aida. Tolong cincin mama di kotak di laci dalam nakas. Ya, baiklah. Jawab Aida kembali ke kamar itu mengambil yang mama mau. Ini, Aida menemukan selembar foto berukuran kecil dan di situ juga foto seorang anak kecil yang tengah bermain pasir sendirian. Meski usang, tapi ia tahu jika itu adalah dirinya. Masih menyimpan, bukankah lupa? Senyumnya getir menyimpan foto itu di gamisnya. Dan cincin itu persis seperti cincin yang selalu Aida pakai. Hanya saja ia tinggal ketika ia ikut bersama Ray ke kota. Kita akan segera bertemu, Ibu. Ucapnya, ia pun membawa cincin itu dan memakaikannya pada Mamalia. Masih Mama karena belum jadi ibunya? Sudah semua? Tanya Dep yang duduk di kursi setirnya. Ya siap, jawab Aida dengan jantungnya yang berdebar. Tak kalah dengan Aida, debaran jantung pun dirasakan Ray di sana. Ia memejamkan mata dan menikmati setiap rasa yang dihadirkan, akan menyambut sang istri tercinta datang kembali dalam pelukannya. Welcome home, Nur ucapnya dalam hati. Mei, Sam dan Mona hanya tersenyum bahagia melihat senyum Ray yang begitu lepas dan indah itu. Mana Nurku? Pestanya lumayan untuk sebuah kata dadakan, puji Mamalia yang turun dari mobilnya. Ya, bagaimana lagi, tamu pasti akan banyak meski sudah dipangkas-pangkas, jawab Aida menggenggam tangannya dan berjalan masuk. Sayangnya sebagai undangan, semua pelayan menganggukkan kepalanya penuh hormat. Andai bisa, pasti akan meraih Aida untuk mereka berikan pada tuannya. Aida menatap pelaminan, hanya ada kedua mempelai di sana. Ia menoleh ke sana dan kemari. Cari Ray, tanya Dep mendadak ada di sampingnya. Wajar aku rindu, jawab Aida. Ia pun pergi dari Dep menuju kamarnya dan Ray yang ada di atas.
masuk dan mencari suaminya di sana, hening hingga sebuah tangan memeluknya dari belakang. "I miss you," bisiknya lembut dengan mengusap wajah di tengkuk Aida. Ia pun mengeratkan pelukan itu sebagai ungkapan rindunya yang mendalam. "Cincinnya ada?" tanya Aida, membuat Rai mengenduskan napasnya dengan kesal dan melepas pelukannya. "Tidak bisakah kau mencuri kesempatan?" cepiknya. Tak ada kesempatan, semua harus segera selesai. Setelah itu, Aida datang dan kembali mengincar jakun yang menonjol itu, membuat Ryan terdiam dan mematung menghadapi godaan terdahsyat dari istrinya. "Cuk," Aida justru mengecup Ryan seraya semakin gemas dan seolah tak ingin lagi mengulur waktunya. "Udah mana, jangan bertele-tele," ucap Aida. Ray pun memutar matanya lalu mengambil cincin yang ada di nakas. Ia segera memakaikannya pada Aida, melepas sementara cincin pernikahan mereka. "Akan kuganti dengan berlian." "Buktikan." Aida tunggu berliannya, tantangnya manja. Ia pun berlari kembali turun menuju kerumunan orang-orang di pesta itu. "Deb, Mei mana keluarganya? Mama mau kasih selamat," tanya sang mama. "Entah kenapa mereka tak ada di pelaminan," tanya Deb. Ia sudah ingin segera pulang, tak betah lama-lama di sana dengan segala rasa tak nyaman dalam hatinya. Meski ia sebenarnya bahagia melihat Mei tersenyum lepas di sana, bergandengan tangan dengan Sam di sebelahnya. "Mbak Nur," panggil seseorang dari belakang dengan mengetuk bahunya pelan. Mamalia terdiam ketika ada yang dengan lantang memanggilnya dengan nama asli. Bahkan Papa Deb pun tak pernah memanggilnya dengan sebutan itu selama ini. Ia pun menoleh menatap wanita yang ada di hadapannya itu. "Lastri," panggil Mamalia, matanya tampak berkaca-kaca dengan apa yang ia lihat. Apalagi ada Om Edo di sampingnya. "Mbak Nur, apa kabar?" Om Edo mengulurkan tangannya. Mamalia gemetaran sekujur tubuh, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Wajahnya pucat pasi dengan peluh yang mulai membasahi kening hingga pipinya. Mama kenapa?" Deb cemas dan langsung memegangi tubuh sang mama yang lemas seketika. "Siapa kalian?" tanya Deb meski ia pernah melihat Om Edo sebelumnya. Tapi ia bertanyakan status mereka di mata sang mama. "Tri, kenapa di sini?" tanya Mamalia dengan segenap tenaga yang tersisa. "Mbak Nur, lihat gadis yang di pelaminan sana. Itu anakku, Mbak. Itu Mei, Wulan Meisaroh, ingat?" tanya Bu Lastri dengan menunjuk putrinya di sana. Enggak mungkin," katanya Mei dan Aida ikut tenggelam bersama dengan ayah Aida. "Mereka udah gak ada, kamu bohong," sergahnya. "Mbak, maaf," panggil Om Edo lalu menggenggam tangan mantan kakak iparnya itu. "Jika itu Mei, mana Nurku? Nurku mana?" Pekiknya sekuat tenaga, membuat seluruh perhatian beralih padanya. Ia pun mulai tampak frustasi dengan derayan air mata membanjiri pipinya.